Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maitri Arta di sini. Di video kali ini saya mau share sedikit tentang motor. Ini dia motornya. Kelihatan? Tara, ini motornya. Satria 120R. Ya, ini dia motor Satria 120R ikan hiu. Kenapa dibilang ikan hiu? Karena mungkin tampilannya mirip kali ya sampai ikan hiu. Dia strippingnya lancipnya tuh kayak ikan hiu kali ya, lancipnya. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu lebih detail, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Jadi sebenarnya ini adalah facelift yang ketiga, yang mana sebelumnya itu ada motor Satria 120, tapi dia belum menggunakan kopling. Dulu Satria 120 itu dia punya starter engine, dan dia lampunya nggak begini, dia lampunya agak kotak. Jadi sebenarnya ini adalah facelift yang ketiga. Yang pertama itu motor Satria, dia masih transmisi 1 2 3 4 5 tuh dia masih ke depan. Nah, ini kebenaran dia udah diganti sama yang underbone. Kalau yang dulu pertama Satria itu dia 1 2 3 4 dia kasih ke depan sampai habis. Nah, kalau yang sekarang 1 terus ke belakang 2 3 4 5 sampai 6. Dan facelift yang pertama itu Satria dia masih belum pakai kopling. Kalau yang ini sekarang udah pakai kopling. Nah, setelah itu facelift kedua saya pakai kopling. Dia itu lampunya kotak. Jadi di sini nih, ini dia kotak, nggak kayak di diamond gitu. Kalau ini kan yang baru 2004, ini tahun 2004 dia udah diamond gini. Untuk bedain dia yang facelift ikan lumba-lumba sama ikan hiu, ini kan ikan hiu nih, dia tuh body desainnya ini fairingnya udah sporty tuh, lihat. Kalau yang Satria 120 tapi yang belum ikan hiu, dia tahun 90-an tuh dia masih kayak agak gemuk gitu. Dan lampunya tuh beda. Kalau yang facelift yang tahun 2004 tuh ini dia udah diamond gini, jadi kayak bentuk ngotak gini. Kalau motor yang tahun 90 tuh yang kan lumba-lumba tuh dia masih kotak gitu, Satrianya masih kotak. Lalu dashboardnya itu speedometer itu kalau yang generasi kedua dan pertama dia masih satu. Kalau yang ini dia udah ada takometernya, ada RPM-nya, jadi mudahin kita untuk gimana kita harus untuk udah masukin gigi, jadi lebih mantep gitu untuk kita ngegasnya. Dia ada dua, ini kecepatan, ini RPM takometernya. Sisanya sih kurang lebih sama ya, gue ngeri ada orang lewat. Sisanya sih kurang lebih sama, dia udah double disc. Kalau yang ikan lumba-lumba tuh yang 90-an dia udah double disc. Nah, kebenaran ini udah diganti cakramnya sama cakram besar, terus ini talinya juga udah diganti, nggak standar. Nah, yang standarnya itu begini, teman-teman.
piringan cakram standar. Ini dia untuk cakram standar tuh begini. Bawaannya dia catnya sini merah. Kenapa ini motor legendaris banget? Karena ini motor tahun 2004 kalau nggak salah. Tapi dia masih kenceng banget, tenaganya dari bawah, tengah, akhir kenceng banget, kuat. Makanya nggak heran kalau ini motor boros. Jadi kayak perasaan baru ngisi tapi kok udah habis aja ya, emang dia boros. Jadi untuk teman-teman yang punya motor ini sudah tau lah biasanya kalau emang motor ini motor boros. Dan motor ini motor 2 tak, nggak bisa ya diubah jadi 4 tak, nggak bisa. Dia 2 tak tetap 2 tak, nggak bisa diubah jadi 4 tak. Kalau kecuali kalau teman-teman mau ribet diubah pakai mesin 4 tak, nah bisa kali. Jadi kalau teman-teman ngelihat motor ini di jalanan itu bukan kayak motor bebek biasa, jangan coba-coba untuk ngelawan karena ini motor lumayan kencang banget bos. Ntar saya bakal mau nyoba ini motor. Saya mau udah lama nggak pakai motor 2 tak, saya pengen coba nanti. Kenapa ini dulu motor bagus? Ya ini motor udah revolusioner banget pada zamannya. Jadi kenapa nggak keren banget? Coba kita lihat. Ini motor di tahun 2000-an tuh dia udah pakai SCAF. Jadi Suzuki Computerized Analysis Frame. Jadi framenya itu udah pakai komputer coy. Pengujian bendingnya segala macem. Jadi dia udah pakai computerized. Kalau untuk motor-motor dan mobil zaman sekarang kan menganalisa bendingnya itu banyak. Bahkan hampir semua untuk sekarang dia memang pakai computerized kan. Jadi untuk analisanya udah pakai komputerized. Kayaknya ini udah zaman saya masih SMA, kayaknya ini motor udah keren banget. Dia udah pakai computerized gitu, keren kan ya. Dan kita lihat ke bagian belakangnya, ini motor dia menggunakan monoshock, kelihatan ya. Ini dia, ini motor menggunakan monoshock, dimana pada zaman itu yang pakai monoshock itu kayaknya baru motor ini doang untuk yang kelas 2 tak. Kalau yang saingannya dia itu F1 ZR, dia kanan kiri gitu shocknya. Kalau ini dia udah monoshock. Dan ini nggak kayak Matic ya. Kalau Matic kan dia ada banyakan sebelah sini ya, kiri. Tapi kalau misalkan dia nggak, dia tengah-tengah gitu posisinya. Yang sebelumnya saya udah bilang, jadi motor ini tuh unik. Dia 2004 tapi belum ada starter bos. Jadi kita starternya tuh gini. Kita kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Edan. Jadi gini, si garing banget ya. Ini dia untuk stop engine. Ini kan udah dimodifikasi, ada ini bukan starter untuk starter ya, tapi ini untuk stop engine. Ya misalkan ini motor bisa mati. Kalau ini dipencet mati. Sekarang kita ke mesin. Mesin motor ini tuh dia nggak kayak mesin motor bebek lainnya. Jadi dia tuh mesinnya tuh nyanggak ke atas gitu. Nah, ke atas. Kalau motor-motor bebek lainnya kan dia lurus gitu ya. Tapi kalau misalkan motor ini dia agak ke atas kayak motor-motor underbone, motor King Mega Pro, dia agak ke atas gitu kan. Dia motor underbone. Dia uniknya begini. Dan dia menggunakan pendingin mesin yaitu jet cooled. Ini pendingin mesinnya dia. Dia belum pakai radiator, dia masih pakai kipas. Oke, ke kaki-kaki. Motor ini dia bawaan pabriknya tuh menggunakan case wheel. Jadi pelek racing. Nah, kebenaran ini udah dicat warna merah biar senada dengan mungkin ya body ini.
harusnya sih warna putih, tapi nanti yang belakang warna putih kok. Jadi dia nggak jari-jari. Nah ini juga udah dimodif, jadi diganti dengan piringan yang besar. Dan uniknya tuh di mana pabrikan dia ngasih warna yang agak kalem dan gelap gitu, biasanya silver kalau enggak hitam, tapi dia ngasih warna putih. Nanti kita lihat dia ada di sok belakangnya tuh, sorry bukan sok, pelek belakangnya tuh dia standarnya putih. Nah dia tuh punya cakram yang mencolok, sebenarnya dia warna merah sini dan standarnya tuh ada di belakang. Kita langsung aja ke belakang ya. Nah standarnya tuh cakramnya tuh begini, kalau yang tadi udah dimodif. Nah ini juga pelek warna standar, jadi bawaan pabriknya tuh memang harus begini. Dia kenapa warna merah, mungkin biar mendominasi dia warna racing kali ya, jadi dia sengaja warna merah. Tapi ini udah mulai kelupas gitu karena termakan usia kan, ini motor udah lama. Untuk yang sebelumnya saya bilang dia body fairingnya tuh lebih sporty ketimbang Satria yang 120 di bawahnya dia yang lumba-lumba. Sekarang kita lari ke bagian belakang. Nah, belakangnya ini lampunya tuh keren ya, kalau menurut saya tuh zaman 2004 dia udah begini. Nah, ini memang motor termakan usia, jadi ya dia nggak serapat kayak motor baru, tapi masih fungsional kok, dia masih bisa nyala, lampu sen kanan kirinya masih bisa nyala. Nanti saya bakal coba test drive ini motor. Oh kita lari ke knalpot. Knalpotnya ini udah diganti ya, nggak standar lagi, makanya tadi suaranya garing banget gitu. AHM tuh bukan asal Honda motor ya, tapi ini Ampang Hong Motor, profesional teknologi made in Malaysia. Jadi itu kalau teman-teman yang tahu tuh AHM itu dia dari Malaysia, dia ada emblemnya di sini, terus ada emblemnya juga di sini. Sekarang kita lari ke behel. Nih behelnya bagus banget kalau menurut saya, dia kuat. Jadi pada zaman dulu tuh kan kalau orang goncengan kan masih pegangan di belakang gini kan ya. Sorry ini kan ya Bogor. Pada goncengan kan pada pegangan di sini ya, kalau goncengan belakangnya ini kepake banget kalau kayak goncengin mama. Ini kita duduk di sini terus goncengan gitu kan di sini. Oke, sekarang kita lari ke dalam jok. Nah, ini motor tankinya 5,2 literan kurang lebih. Emang agak boros banget, kayak kita baru ngisi tapi kok udah habis banget gitu ya. Ya emang karena ini motor boros. Terus ini ada busa buat ngelap bensin atau minyak rem kalau misalkan minyak remnya tumpah. Ini buat ngisi minyak, sorry bukan minyak rem, oli samping nih kalau tumpah. Di sini ada aki sikring. Nah uniknya tuh ya akinya itu memang paling buat ke lampu sama segala macam, karena kan dia nggak ada kickstarter, jadi dia kecil aja gitu kan, udah cukup untuk dia kelistrikan segala macam. Oke kita lari sekarang ke saklar segala macam. Nah ini udah dimodifikasi sama yang punya, jadi ini stop engine yang tadi saya coba juga kan ya. Jadi kalau di sini on dia bakal mati, nanti pas kita lagi di jalan misalkan kenceng banget kita matiin bisa. Nah ini starter sebenarnya enggak, ini cuman yang di sini doang yang kepake, tapi ini enggak, ini cuman modifikasi doang. Dan di sini ada panel kayak lampu jarak dekat jarak jauh. Nah ini kita nyalain aja, karena sekarang peraturannya kita harus nyalain mode lampu tuh, daripada kita nanti ditilang ya mending kita nyalain. Nah di sini ada lampu sen, dia ada besok, dia tuh enak nih tombolnya untuk kayak normalisasinya lampu sen. Jadi kalau habis nyalain tinggal dipencet aja. Kalau yang zaman-zaman sekarang kan dia agak tebel ya, kalau zaman dulu saya emang agak kecil sih gini nih. Nah di sini ada tombol klakson. Nah ini bisa untuk tin tin tin.
Ini udah diganti hand gripnya, ini juga udah diganti. Nah di panel yang tadi saya bilang, jadi dia tuh ada dua. Ini kecepatan, ini RPM. Jadi ini untuk ngasih tahu kita udah bisa buat masukin gigi atau enggak. Nah di sini ada panel lagi netral, ini top. Nah top ini kalau ngasih unjuk kalau kita udah sampai gigi 6, itu dia bakal nyala. Netral kalau kita lagi posisi dia netral, jadi nggak masuk gigi. Nah dia lampu sennya, jadi fungsionalnya tuh universal. Jadi kanan kiri nyala dia bakal nyala nih, nggak bisa satu-satu kayak yang mobil. Kalau mobil kan yang kiri nyalain ke kiri, terus kiri yang nyala, kanan nyala. Kalau dia motor satu, dan motor juga ada sih yang nyalain kiri, kiri doang nyala, kanan nyala. Nah, ini lampu jauh. Dan ini indikator untuk oli samping. Oke, sekian gitu aja video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Maitri Arta pamit. Jaga kesehatan selalu and have a nice day. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maitri Arta pamit.